Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igil Tadili. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang di Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri dengan NIM 15/2021-019. Di sini saya akan ceramah singkat mengenai dasar-dasar ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah ialah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi batin maupun yang nampak lahir. Yang keempat, konsep ibadah menurut Abdul Wahab seluruh perbuatan lahirlah maupun batin, jasmani dan rohani, yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ibadah juga diartikan sebagai hubungan manusia dengan yang diyakini kebesaran dan kekuasaannya. Jika yang diyakini kebesarannya adalah Allah, artinya menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, dasar hukum ibadah. Tujuan Allah menciptakan manusia sangatlah jelas tertulis dalam Al-Quran sebagaimana tertera dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Tujuan dan sebab-sebab ibadah. Adapun tujuan ibadah dalam Islam sebagai berikut. 1. Sebagai tanda cinta manusia kepada Sang Pencipta. Kedua, sebagai tanda tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai tanda disiplin. Yang keempat, sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, sebagai tanda komitmen muslim terhadap kewajiban dan larangan Allah untuk keselamatan hidup. Apa makna sholat, saum, zakat, haji, dan kurban? Yang pertama, sholat. Sholat secara terminologi adalah suatu amal ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun tertentu. Yang kedua, saum. Di dalam Al-Quran, kata saum menunjukkan makna lebih umum ketimbang saum yang justru sering digunakan untuk menunjukkan makna yang lebih khusus, yaitu berpuasa dengan menahan makan dan minum. Yang ketiga, zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh atau suci. Menurut syara artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan dan syarat tertentu. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah sebagaimana firman Allah Quran surat 4 An-Nisa ayat 77. Yang keempat, haji. Haji menurut bahasa adalah menyengaja. Menurut istilah ialah amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja untuk mengunjungi Baitullah di Mekah, yang dilakukan dengan ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah menurut syariat rukun tertentu sebagaimana firman Allah Quran surat 3 Ali Imran ayat 97. Yang kelima, kurban. Makna kurban ialah berasal dari kata kariba, yakrobu, kurbanan, wa wirbanan yang artinya mendekat. Kurban mengandung makna sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya untuk patuh pada perintah Allah. Sekian itu saja ceramah singkat mengenai dasar-dasar agama.
Saya Gil Oktazili mengucapkan terima kasih.